Pagi itu, Nisa baru sadar ada sesuatu yang berubah ketika ia hendak menanak nasi dan ujung jarinya menyentuh tutup toples beras yang tidak lagi diletakkan miring sedikit ke kiri seperti kebiasaan Raffi selama bertahun-tahun. Tutup itu kini rapat, lurus, nyaris terlalu presisi, seolah ada orang lain yang semalam masuk ke dapur mereka, menata ulang benda-benda kecil dengan maksud yang tak pernah diumumkan. Ia berdiri agak lama di depan meja dapur, bukan karena bingung harus melakukan apa, melainkan karena tubuhnya lebih dulu mengenali rasa asing sebelum pikirannya sempat menamai. Rumah mereka di Depok tidak besar, hanya rumah 2 lantai di gang yang pagi-paginya selalu penuh suara motor berangkat kerja, pedagang sayur lewat, dan ibu-ibu yang menyapu halaman sambil saling memanggil dari pagar ke pagar. Biasanya rumah itu punya irama sendiri, bunyi pintu kamar mandi, suara air dispenser, sandal Raffi diseret malas ke ruang tengah, notifikasi ponsel yang kadang berbunyi sekali lalu diam lama. Belakangan, irama itu tidak rusak, hanya bergeser sedikit, seperti lagu yang diputar dengan kecepatan yang hampir sama tetapi cukup berbeda untuk membuat orang yang hafal mendadak tidak nyaman. Nisa memandangi toples itu sebentar, lalu membuka tutupnya, mengambil beras, mencucinya, menekan tombol penanak nasi, melakukan semua hal yang selama ini ia lakukan tanpa perlu berpikir. Namun sejak 2 minggu terakhir, justru hal-hal yang dulu tak perlu dipikir mulai menuntut perhatian. Gelas kopi Raffi kadang terbilas bersih sebelum ia sempat mencucinya. Kemeja yang biasa dilempar di sandaran kursi mendadak tergantung rapi. Kunci mobil yang biasanya diletakkan sembarangan kini selalu kembali ke mangkuk kayu di dekat pintu. Tidak ada yang salah, itu persoalannya. Perubahan kecil itu malah tampak seperti perbaikan. Dan justru karena tampak seperti perbaikan, Nisa merasa tidak berhak menganggapnya sebagai ancaman. Ia membenci perasaan semacam itu, ketika yang membuatnya gelisah bukan keburukan yang jelas, melainkan sesuatu yang secara lahiriah patut disyukuri. Sambil menunggu nasi matang, ia membuka jendela dapur. Udara pagi masuk membawa bau tanah basah dari halaman sempit belakang rumah. Hujan semalam meninggalkan tetes-tetes di jemuran dan pot cabai yang daunnya mulai bolong dimakan ulat. Di lantai atas terdengar langkah Raffi, lebih cepat dari biasanya. Nisa menengadah seolah bisa melihat menembus plafon. 3 bulan terakhir suaminya memang tampak lebih sibuk. Ia sering pulang larut, kadang membawa wajah lelah yang tidak meledak-ledak, justru tenang, terlalu tenang, seperti orang yang sudah terbiasa mengatur ekspresi sebelum membuka pintu rumah. Ketika Nisa bertanya soal kantor, ia menjawab cukup detail pada hal-hal yang tidak penting, klien baru, presentasi yang molor, kemacetan di TB Simatupang, tetapi justru terputus-putus pada bagian yang biasanya keluar spontan dari dirinya. Tidak sampai membuat kebohongan, pikir Nisa beberapa kali, hanya seperti seseorang yang sedang belajar memadatkan hidupnya supaya cukup diceritakan dalam beberapa kalimat aman. "Mas, sarapan?" panggilnya saat Raffi turun dengan kemeja biru muda yang sudah disetrika. Raffi mengangguk, duduk, dan langsung meraih ponsel yang diletakkan terbalik di meja. Gerakannya cepat, refleks. Nisa tidak mengatakan apa-apa. Ia menaruh telur dadar dan tumis buncis di tengah meja. Raffi makan sambil sesekali menjawab chat. Ibu jarinya bergerak dengan ritme yang lebih hidup daripada wajahnya. "Hari ini pulang malam lagi?" tanya Nisa, terdengar biasa bahkan di telinganya sendiri. Kayaknya iya, ada finalisasi angka buat Senin. Lembur? Kurang lebih. Jawaban yang tidak benar-benar bohong, pikir Nisa. Ia sendiri tidak tahu kenapa pikirannya mulai menyelipkan penilaian semacam itu pada kalimat-kalimat yang dulu diterimanya begitu saja. Raffi meneguk kopi, berdiri, lalu berhenti sebentar seolah baru teringat sesuatu. "Oh iya, nanti siang ada orang paket. Tolong diterima, ya?" "Paket apa?" "Cuma dokumen." "Dari kantor?" "Iya." Lagi-lagi tidak tampak salah. Tapi cuma dokumen itu seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air tenang, kecil, namun riaknya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Setelah Raffi berangkat, rumah mendadak terasa terlalu lega. Nisa membereskan meja, mencuci piring, menyapu ruang tamu, lalu naik ke kamar untuk mengambil cucian kering. Di sisi tempat tidur, charger ponsel Raffi tergulung rapi, lemari pakaian tertutup sempurna. Tidak ada apa-apa yang bisa disebut petunjuk. Ia malah merasa memalukan karena diam-diam memeriksa apa yang sebenarnya tidak ia cari. Di depan lemari, ia berhenti,
memegang setumpuk kaos yang belum dilipat. Dulu, pada tahun-tahun awal pernikahan, ia merasa mengenal Raffi sampai ke cara lelaki itu meletakkan handuk basah, sampai kebiasaan mengernyit sedikit sebelum tidur. Belakangan, ia masih mengenal semua itu, tapi seperti mengenal versi yang telah diperbarui tanpa pemberitahuan. Yang berubah bukan satu kebiasaan besar, melainkan banyak penyesuaian halus, dan perubahan halus selalu lebih kejam karena ia membuat orang yang merasakannya tampak berlebihan. Menjelang siang, paket itu datang. Kurir mengulurkan amplop coklat tebal dengan tulisan nama Raffi dan alamat rumah. Tidak ada logo kantor. Pengirimnya hanya inisial perusahaan yang tidak pernah didengar Nisa. Ia menandatangani penerimaan, menutup pintu, lalu berdiri di ruang tamu sambil memegang amplop itu lebih lama daripada yang perlu. Beratnya sedang, seperti berisi beberapa lembar kertas dan mungkin map tipis. Ia membaliknya, menatap segel perekat, lalu mengutuk dirinya sendiri karena jantungnya berdetak lebih cepat hanya karena sebuah amplop. Jika ia membukanya, apa yang ingin ia buktikan? Bahwa kecurigaannya masuk akal? Atau bahwa ia masih punya hak atas semua yang datang ke rumah ini? Hak dan rasa malu sering bertabrakan dalam bentuk yang tidak heroik. Pada akhirnya ia meletakkan amplop itu di meja TV, tempat yang mudah dilihat Raffi saat pulang, lalu berusaha kembali ke pekerjaan kecilnya. Tetapi sepanjang siang, tatapannya berkali-kali terseret ke sana. Sesudah zuhur, ibunya menelepon dari Bogor menanyakan kabar dan mengeluhkan lutut yang kambuh kalau hujan. Nisa menjawab seperlunya, ikut menertawakan cerita tentang tetangga yang memelihara ayam di kompleks, lalu mendengar dirinya sendiri terdengar normal. Ia hampir ingin berterima kasih pada ibunya karena telah, tanpa sengaja, memberinya kesempatan memainkan versi dirinya yang biasa. Sesudah telepon ditutup, kesunyian kembali memadat. Nisa duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton, sampai suara pintu pagar terbuka membuatnya menoleh. Bukan Raffi, hanya tetangga depan rumah yang mengembalikan wadah plastik. Hari-hari seperti itu membuat waktu bergerak dalam cara yang melelahkan, tidak cepat, tidak lambat, hanya berat. Raffi pulang hampir pukul 9 malam, bau hujan menempel di lengannya. Ia langsung melepas sepatu, menanyakan makan malam, lalu melihat amplop di meja TV, hanya sepersekian detik, tapi Nisa melihat bahunya menegang sebelum wajahnya kembali datar. Oh, ini udah datang, katanya dokumen kantor. Iya. Raffi mengambil amplop itu, tidak segera membukanya di sana. Makan dulu, tanya Nisa. Nanti aja, aku mandi. Ia membawa amplop ke kamar. Nisa tetap berdiri di ruang tengah dengan tangan masih memegang lap yang tadi dipakai mengelap meja. Begitu kecil gerakan itu, membawa amplop ke kamar, tetapi dari situlah rasa tidak enak yang semula kabur mulai punya bentuk. Tidak besar, tidak cukup jelas untuk dituduh, namun cukup padat untuk tidak bisa diabaikan. Setelah mandi, Raffi makan dengan lebih banyak diam daripada biasanya. Ia kelihatan letih, atau sengaja tampak letih. Nisa tak bisa memutuskan mana yang lebih menyakitkan. Dokumennya apaan? Nisa akhirnya bertanya sambil memindahkan lauk ke piring kecil. Tagihan proyek lama sama revisi kontrak. Kok dikirim ke rumah? Biar gampang. Besok pagi aku bawa. Jawaban itu mungkin masuk akal. Bahkan sangat mungkin masuk akal. Nisa tahu bahwa orang yang sedang curiga akan menemukan retak di setiap permukaan licin. Ia tidak mau menjadi orang seperti itu. Tapi menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh ternyata tidak membuat hatinya tenang. Hanya membuat kegelisahannya berpindah tempat. Dari mulut ke dada. Malam itu, ketika Raffi sudah tertidur lebih dulu dengan ponsel di bawah bantal, kebiasaan baru lagi yang belum sepenuhnya bisa diterima Nisa, ia berbaring menghadap langit-langit sambil mendengarkan bunyi kipas angin. Mereka sudah menikah 11 tahun. Dalam 11 tahun, orang belajar bahwa cinta tidak selalu tampak sebagai perasaan besar. Ia lebih sering menyamar jadi rutinitas, mengingatkan beli gas, mengisi saldo etol, menyisakan paha ayam goreng karena tahu pasangannya lebih suka bagian itu. Karena itulah Nisa selalu percaya kalau suatu saat ada masalah besar dalam rumah tangga mereka, ia akan merasakannya melalui hal-hal kecil lebih dulu. Bukan lewat pengakuan, bukan lewat pertengkaran dramatis, melainkan lewat pergeseran yang nyaris tak terlihat. Keyakinan itu dulu terasa puitis. Kini terasa seperti hukuman. Keesokan harinya, Raffi berangkat lebih pagi. Ia tampak sedang terburu-buru,
tapi tetap sempat merapikan selimut yang kusut. Lagi-lagi gerakan baik yang membuat Nisa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa menerimanya dengan polos. Sepeninggal Raffi, ia memutuskan membersihkan kamar kerja kecil di lantai bawah, ruangan yang jarang dipakai kecuali jika internet di kamar atas bermasalah atau ada tamu menginap sehingga Raffi memindahkan laptop ke sana. Ruang itu lembab dan agak pengap. Di meja ada beberapa map, bolpoin promosi bank, dan tumpukan kertas yang diselipkan seadanya. Nisa tidak mencari apapun secara sadar. Ia hanya menyusun, membuang kwitansi lama, membersihkan debu rak, memisahkan kabel-kabel kusut, lalu ia menemukan satu map bening di bawah tumpukan proposal usang. Bukan karena map itu disembunyikan, justru karena letaknya terlalu biasa. Di dalamnya ada salinan pembukaan rekening bersama atas nama Raffi Pratama dan seseorang bernama Dara Aninhita. Tanggalnya 3 minggu lalu. Nisa duduk pelan di kursi, seolah jika gerakannya terlalu cepat, isi kepalanya akan tumpah. Ia membaca lagi nama itu. Dara Aninhita. Ia tidak kenal, setidaknya tidak pernah mendengar dari Raffi. Ada juga lembar lain, perjanjian sewa apartemen studio 6 bulan, lokasi di daerah Kuningan, nama penyewa utama tercetak Raffi Pratama, nama penghuni tambahan tulisan tangan, D. Aninhita. Tangannya mendadak dingin. Yang pertama kali datang bukan marah, melainkan rasa malu yang begitu cepat sampai ia nyaris tersinggung oleh tubuhnya sendiri. Malu karena kini ada bukti, dan bukti selalu mempermalukan harapan yang diam-diam masih ingin bertahan pada penjelasan-penjelasan jinak. Nisa tidak menangis. Ia justru sangat tenang, tenang yang membuat pendengarannya menajam. Dari luar rumah terdengar penjual galon memanggil. Dari belakang terdengar mesin cuci tetangga berputar. Di dalam dirinya sendiri, sesuatu seperti pintu tua sedang dibuka perlahan dengan paksa. Ia membaca semua lembar sampai selesai, lalu menyusunnya kembali, lalu mengeluarkannya lagi karena takut salah baca. Rekening bersama itu mencantumkan setoran awal yang tidak besar tapi cukup untuk terasa disengaja. Bukan sesuatu yang terjadi kebetulan, bukan bantuan darurat. Ada pola, ada keputusan, ada waktu yang sudah diberikan untuk membuat semua ini nyata. Nisa memandangi nama perempuan itu lagi, mencoba menemukan petunjuk dari bunyinya saja. Dara, nama yang ringan, hampir terlalu mudah diucapkan. Ia membenci dirinya karena bahkan dalam momen seperti itu pikirannya sempat membayangkan seperti apa wajah perempuan tersebut, mungkin lebih muda, mungkin tidak, mungkin lebih berisik, lebih lembut, lebih mengagumi Raffi, lebih mudah ditenangkan. Mungkin tidak satu pun dari itu. Yang paling menyakitkan justru kemungkinan bahwa perempuan itu biasa saja, dan tetap cukup bagi Raffi untuk membagi ruang yang selama ini dianggap utuh. Nisa menutup map, lalu membukanya lagi. Tidak ada surat cinta, tidak ada foto, tidak ada kalimat personal. Hanya dokumen, barangkali itulah bentuk pengkhianatan paling dewasa, bukan ledakan, melainkan administrasi. Ia duduk lebih dari 1 jam di ruangan itu tanpa sadar. Ketika azan asar terdengar, ia baru bangkit. Lututnya pegal. Ia membawa map itu ke meja makan, lalu kembali meletakkannya di kamar kerja karena takut keputusannya tampak terlalu terburu-buru bahkan di hadapan rumah kosong. Sepanjang sore, ia berkeliaran dari satu ruangan ke ruangan lain sambil merasa seolah tempat yang ia huni bertahun-tahun tiba-tiba menolak menampung tubuhnya. Di dapur ia memotong bawang sampai terlalu halus. Di kamar, ia melipat pakaian yang sebenarnya belum perlu dilipat. Sesekali ia berhenti, menatap satu titik, lalu sadar bahwa ia sedang mengulang percakapan-percakapan beberapa bulan terakhir untuk mencari momen ketika semua ini bermula. Apakah saat Raffi mulai lebih sering ke Jakarta Pusat? Apakah ketika ia membeli kemeja baru tanpa diminta? Apakah saat ia lebih jarang mengeluh di rumah, seolah energi negatifnya habis di tempat lain? Nisa ingin marah dengan garis yang jelas, tetapi masa lalu berubah licin begitu kecurigaan diberi data. Semua momen tampak mungkin berarti, lalu mungkin juga tidak. Menjelang maghrib, ponselnya berbunyi, "Raffi, aku pulang agak malam, kamu makan duluan." Suara itu terdengar sama seperti biasa. Nisa memejamkan mata. Jam berapa? Belum tahu. Sama siapa? Ada jeda yang sangat pendek, tapi terasa panjang karena kini ia tahu bahwa jeda sekecil apapun bisa berisi banyak hal. Sama tim lah. Kenapa? Nggak apa-apa. Ia hampir menutup telepon, lalu mendengar dirinya sendiri berkata, "Mas, ya? Nanti pulang, kita ngobrol."
Jeda lagi. Ngobrol apa? Pulang dulu aja. Sesudah telepon berakhir, Nisa duduk di ujung kasur dan akhirnya menangis. Tapi tangis itu pun tidak deras. Air matanya keluar seperti tubuh yang mengeluarkan sesuatu dengan hemat, seakan masih ingin menyisakan tenaga untuk malam nanti. Ia benci bahwa di tengah rasa sakit semacam itu, ia masih sempat memikirkan apakah matanya akan bengkak, apakah suaranya akan stabil, apakah ia sebaiknya menaruh dokumen itu langsung di meja atau menunggu Raffi duduk. Bahkan dalam pengkhianatan, perempuan sering tetap dipaksa mengatur panggung emosinya sendiri. Pukul 9:30, Raffi pulang. Nisa sudah menunggu di ruang makan, lampu hanya menyala separuh. Map bening itu terletak di atas meja, tepat di antara dua piring yang tidak jadi dipakai makan malam. Raffi masuk, melihat wajah Nisa, lalu map itu, tidak ada kebingungan. Dan justru karena tidak ada kebingungan, seluruh rumah seperti mendadak kehilangan udara. Ia mendekat perlahan, meletakkan tas, tidak langsung duduk. "Kamu buka?" tanyanya, suaranya pelan sekali. "Aku nemu." "Di mana?" "Di kamar kerja." Raffi menarik kursi dan duduk, seolah tubuhnya tahu ia tidak akan bisa menghindar dengan berdiri. Nisa belum pernah melihat wajah suaminya serapuh itu, bukan rapuh dalam arti menyesal, melainkan rapuh seperti bangunan yang semua kekuatannya dipakai untuk tetap tegak satu malam lagi. "Siapa Dara?" tanyanya. Raffi menatap map, bukan Nisa. "Orang kantor lama, lalu?" "Enggak sesederhana itu." Nisa tertawa kecil, pendek, nyaris tak bersuara. "Tapi cukup sederhana buat buka rekening bareng, dan sewa apartemen." Raffi mengusap wajah. "Nis, jangan panggil aku begitu kalau kamu mau bohong." "Aku nggak mau bohong." "Berarti selama ini kamu jujur?" Kalimat itu melesat lebih tajam daripada yang ia rencanakan. Namun setelah keluar, ia tidak merasa lega. Raffi tetap diam. Hening di antara mereka bukan hening penuh arti seperti dalam film. Ini hening yang kikuk, kotor, dipenuhi kalimat setengah jadi dan perhitungan soal mana yang lebih melukai jika diucapkan. "Sudah berapa lama?" tanya Nisa. "Beberapa bulan." "Beberapa bulan itu berapa?" "6." Nisa menunduk. 6 bulan, setengah tahun. Dalam setengah tahun itu, ada ulang tahun pernikahan mereka, ada 2 kali pulang ke rumah ibunya, ada acara makan keluarga, ada hari Minggu ketika mereka memilih gorden baru, ada begitu banyak momen biasa yang sekarang terasa dipinjam dari kebohongan. "Kenapa?" tanya Nisa lagi, dan pertanyaan itu ternyata keluar dengan suara paling lemah. Ia benci kelemahan itu, namun ia juga tahu justru itulah pertanyaan paling jujur. Kenapa? Bukan siapa yang salah, bukan bagaimana bisa, tetapi kenapa sesuatu yang lama dibangun bisa dialihkan diam-diam tanpa suara runtuh yang layak. Raffi mengangkat mata, akhirnya menatapnya. "Aku nggak tahu gimana jelasin tanpa kedengaran brengsek, coba aja, kamu udah keburu jadi satu." Raffi menerima kalimat itu tanpa bantahan, awalnya karena proyek, ketemu sering, dia lagi ada masalah cari tempat tinggal, aku bantu, habis itu kamu sewa apartemen buat dia, buat kami. Kata itu, kami, begitu kecil tetapi langsung mengiris tempat yang bahkan tangis Nisa tadi belum sanggup sentuh. Ia menarik napas terlalu cepat sampai dada terasa sakit. "Kamu bilang kami dengan gampang sekali, karena memang itu kenyataannya. Dan aku apa? Bagian lama dari kenyataan lain?" Raffi memejamkan mata sebentar. "Aku nggak pernah niat ninggalin rumah ini." "Rumah ini?" Nisa menatap sekeliling, ke kursi kayu yang mereka beli mencicil, ke dinding yang warnanya ia pilih sendiri, ke dispenser yang bunyinya mendadak keras. "Menarik, jadi yang kamu pertahankan rumahnya, bukan aku." "Jangan dipotong-potong begitu, memangnya ada cara utuh buat dengar ini?" Untuk pertama kalinya suara mereka mulai naik, tidak meledak, tapi naik seperti api yang menemukan minyak tipis di permukaan. Raffi berdiri, berjalan 2 langkah, lalu kembali duduk. "Aku capek, Nis, aku juga. Bukan itu maksudku. Aku tahu. Kamu capek sama hidupmu, sama rumah ini, sama aku mungkin, lalu kamu cari ruang lain. Bukan sesederhana capek sama kamu. Tapi cukup sederhana buat kamu tidur di 2 tempat?" Kalimat itu membuat Raffi diam lama. Diam yang kali ini lebih jujur daripada semua penjelasan sebelumnya. Nisa tidak menyangka tubuhnya masih bisa menahan rasa sakit yang terus bertambah bentuk.
Ia merasa seperti sedang menatap sumur dan baru sadar dasarnya jauh lebih dalam daripada yang terlihat dari atas. "Kamu cinta sama dia?" tanyanya. Raffi tidak segera menjawab. Nisa hampir berteriak ketika akhirnya ia berkata, "Aku sayang." Bukan jawaban pasti, namun justru ketidakpastian itulah yang membuat semuanya lebih hina. "Sayang?" Seolah perasaannya cukup lunak untuk minta dimengerti. "Dan sama aku?" Raffi menatapnya lagi, kali ini dengan sesuatu yang nyaris menyerupai putus asa. "Aku juga sayang sama kamu." Nisa mengangguk perlahan. Ia tidak tahu dari mana tubuhnya mengambil kekuatan untuk tetap duduk tegak. Dua sayang dalam satu mulut. Dua kehidupan ditaruh berdampingan seolah masalahnya hanya pada logistik, bukan pada penghancuran diam-diam terhadap martabat orang lain. "Kamu lucu," katanya lirih. 11 tahun, dan ternyata aku bisa dibagi pakai kata yang sama. Raffi merapatkan bibir. "Aku tahu aku salah." "Kalau tahu, kenapa diterusin?" "Karena setiap kali mau berhenti, semuanya sudah terlanjur jalan." "Semuanya?" Nisa mengulangi. "Atau kamu?" Ia melihat Raffi mulai kehilangan kesabaran pada jenis pertanyaan yang tidak bisa dijawab tanpa memperlihatkan dirinya sendiri. Lelaki itu berdiri lagi, kali ini benar-benar gelisah, berjalan ke dapur, mengambil air, lalu tidak meminumnya. "Aku nggak lagi nyari pembenaran," katanya. "Aku cuma, kamu selalu nyari kalimat yang bikin kamu kelihatan nggak terlalu kejam." Raffi menoleh cepat. "Terus kamu maunya apa sekarang?" Pertanyaan itu terlempar seperti tantangan, tetapi sesudah keluar, wajah Raffi sendiri seolah menyesal telah mengucapkannya. Nisa mendengar bunyi jam dinding, 10:23. Tetangga samping menutup pintu keras-keras. Di luar, seekor motor lewat dengan knalpot terlalu berisik. Dunia terus berjalan dengan ketidakpedulian yang nyaris menghina. "Aku maunya apa?" ulang Nisa. "Aku maunya 6 bulan lalu kamu berhenti. Aku maunya 3 minggu lalu kamu nggak buka rekening itu. Aku maunya rumah ini tetap jadi tempat yang aku kenal. Tapi rupanya maunya aku nggak pernah masuk hitungan." "Jangan bilang begitu." "Kenapa?" "Karena itu yang paling benar." Raffi menaruh gelas. "Aku masih di sini." Nisa tertawa lagi, kali ini lebih pahit. "Tubuhmu, iya. Tapi jangan minta aku berterima kasih untuk itu." Hening kembali jatuh, yang berbeda. Kini hening itu punya bau logam, seperti darah tipis di gusi. Nisa menyadari bahwa pertengkaran mereka belum benar-benar meledak. Yang ada justru penahanan, dua orang yang sama-sama berusaha tidak menjadi kasar karena merasa kekasaran akan membuat semuanya terlalu nyata, padahal kenyataan sudah telanjur ada di atas meja. "Dia tahu soal aku?" tanya Nisa. "Tahu." "Dan tetap lanjut?" Raffi tidak menjawab. Nisa mengangguk, seolah ketidakjawaban itu cukup. Di kepalanya tidak muncul kebencian besar kepada perempuan itu, malah sesuatu yang lebih melelahkan. Rasa terhina karena keberadaannya diketahui, diukur, lalu tetap dianggap bisa disisihkan. Ia berdiri, tiba-tiba tidak tahan lagi, duduk di kursi yang sama. "Aku nggak bisa lihat muka kamu sekarang, Nisa, jangan ikut." Ia naik ke kamar dengan langkah yang awalnya tenang lalu makin cepat. Di kamar, ia menutup pintu dan berdiri sambil memegang gagang, bukan untuk menahan Raffi masuk, tetapi untuk menahan dirinya sendiri agar tidak roboh. Dari bawah tidak ada suara menyusul. Itu malah lebih menyakitkan. Seolah Raffi tahu kapan harus memberi ruang, dan pengetahuan itu menunjukkan bahwa lelaki itu masih mengenal dirinya dengan baik, cukup baik untuk melukai secara efisien. Nisa duduk di lantai dekat lemari, udara kamar terasa dingin. Di atas tempat tidur, sisi Raffi rapi, bantalnya sedikit penyok. Ia membayangkan ada kamar lain di Kuningan dengan sprei yang mungkin dibeli baru, mungkin dipilih tergesa, mungkin ada sabun mandi cadangan, mug, handuk, charger ponsel, detail-detail yang membuat tempat asing berubah menjadi tempat singgah yang sah. Pikirannya berlari ke sana bukan karena ingin tahu, tetapi karena imajinasi adalah siksaan yang bekerja tanpa izin. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dalam beberapa menit, ia mendengar langkah Raffi di depan pintu, lalu tidak jadi mengetuk. Bayangan itu lewat begitu saja. Nisa tidak tahu mana yang lebih buruk, diketuk atau dibiarkan. Setelah waktu yang entah berapa lama, ia bangkit, mengunci pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak merasa kuat, hanya mulai mati rasa pada titik-titik tertentu.
Dari bawah samar terdengar kursi digeser. Raffi mungkin masih di ruang makan, mungkin menatap map yang sama, mungkin menyesali konsekuensi, bukan perbuatannya. Nisa terkejut menyadari bahwa amarahnya tidak berbentuk ledakan tunggal. Ia datang bergelombang, bercampur dengan keinginan yang memalukan untuk mendengar penjelasan yang lebih menyakitkan tapi lebih lengkap, seolah kelengkapan bisa membuat semuanya lebih tertata. Namun ia juga tahu bahwa detail tidak selalu memberi kejelasan, kadang hanya memperpanjang penghinaan. Ia mengambil ponselnya, membuka percakapan lama dengan Raffi, menelusuri foto makanan, pesan singkat tentang belanja, stiker receh, pengingat servis motor, betapa mudahnya kehidupan tampak utuh dari luar. Pada pukul 11 lebih, layar ponselnya menyala oleh notifikasi bank. Saldo rekening bersama mereka berkurang untuk transfer otomatis cicilan rumah. Nisa menatap angka itu lama. Ada sesuatu yang hampir ironis, pada kenyataan bahwa rumah yang cicilannya terus mereka bayar bersama, sedang dipakai sebagai tempat menegosiasikan keberadaan orang ketiga. Tekanan itu tiba-tiba memuncak di titik yang tidak ia duga. Bukan pada pengakuan, bukan pada nama perempuan lain, melainkan pada detail ekonomi yang dingin. Duit belanja, cicilan, listrik, iuran RT, premi asuransi semua sendi, kehidupan yang selama ini mereka rawat dengan kesepakatan diam, ternyata bahkan pengkhianatan pun berdiri di atas struktur yang dibangun bersama. Nisa merasa mual. Ia membuka pintu kamar dan turun lagi. Raffi masih di ruang makan, duduk dengan siku di meja, kepala menunduk. Ketika melihat Nisa, ia langsung tegak. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Dan Nisa hampir marah karena pertanyaan sepele itu terdengar begitu absurd di tengah reruntuhan yang baru mereka namai. "Apartemen itu masih jalan?" tanya Nisa. "Iya. Kamu masih ke sana?" Raffi menatapnya, lalu mengangguk sekali. Pengakuan yang sederhana, bersih, dan karena itu brutal. Pakai uang apa? "Sebagian dari rekening pribadi." "Yang mana, Nis? Yang mana?" Suaranya kali ini lebih tinggi. Raffi menyebut salah satu rekening. Nisa mengenalnya. Rekening tempat bonus tahunan masuk, tempat kadang mereka menyisihkan uang untuk rencana renovasi dapur yang belum jadi. "Jadi sambil kita nunda ganti kabinet karena katanya belum waktunya, kamu sewa tempat lain." Raffi menghembuskan napas berat. "Jangan disederhanakan begitu. Semua yang kamu lakukan justru jadi sederhana begitu angka-angkanya kelihatan." Ia menarik kursi dan duduk lagi, bukan karena ingin berdamai, tapi karena kakinya mendadak lemas. "Kamu pikir tekanan itu cuma ada di kamu?" katanya pelan. "Aku juga capek. Aku juga pernah merasa sendirian di rumah ini. Tapi aku nggak lari bikin hidup cadangan." Raffi menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang hampir datar, "Kamu juga sudah lama nggak ada di sini, Nis." Kalimat itu jatuh seperti tamparan paling telanjang malam itu. Bukan karena sepenuhnya benar, tapi karena di dalamnya ada serpihan kebenaran yang cukup untuk membuat bantahan terdengar defensif. Nisa membeku. Ia tahu beberapa tahun terakhir dirinya memang lebih pendiam, lebih cepat lelah, lebih sering menolak obrolan ketika Raffi pulang malam. Ia tahu ada bagian dalam dirinya yang mengeras oleh rutinitas, oleh kegagalan hamil yang tak pernah mereka bahas tuntas, oleh hari-hari yang diisi pekerjaan kecil tanpa penonton. Ia tahu semua itu, tapi mendengarnya dipakai sekarang, di saat seperti ini, terasa seperti melihat luka lama dicabut perbannya bukan untuk diobati, melainkan untuk dijadikan alasan. "Jadi ini salahku," bisiknya. "Aku nggak bilang gitu. Tapi kamu senang sekali bilang aku nggak ada. Aku cuma bilang kita sama-sama berubah, dan kamu memilih berubah ke pelukan orang lain." Raffi memalingkan wajah. Ia tampak menyesal lagi, tapi penyesalan yang datang terlambat selalu punya wajah yang menjengkelkan. Nisa menyadari bahwa dari sini ke depan, tak ada kalimat yang bisa dikembalikan ke bentuk semula. Bahkan jika besok mereka memilih diam, malam ini akan tetap tinggal di sela-sela semua hal. Ia berdiri pelan. "Aku nggak mau dengar apapun lagi malam ini." "Terus gimana?" tanya Raffi, dan pertanyaan itu terdengar bukan seperti permintaan petunjuk, melainkan pengakuan bahwa untuk pertama kalinya ia benar-benar tidak memegang kendali. Nisa menatapnya. Lelaki itu tampak tua mendadak. Bukan karena uban atau kerut, melainkan karena kebohongan, sekali terbuka, selalu mengambil cahaya dari wajah orang yang membawanya. "Aku belum tahu," kata Nisa. "Tapi kamu jangan sentuh aku, jangan masuk kamar dulu." Raffi tidak menjawab. Nisa berbalik,
naik lagi ke lantai atas, dan kali ini ia tidak menoleh. Di kamar, ia mematikan lampu lalu berbaring dalam gelap, tidak untuk tidur, hanya untuk menghentikan benda-benda di sekelilingnya, agar tidak terus-menerus menuntut makna baru. Dari bawah, rumah tetap mengeluarkan suara kecilnya sendiri, kayu memuai, kulkas berdengung, pagar tetangga ditutup dan semua itu membuat malam terasa biasa dengan cara yang kejam. Nisa menatap gelap sampai matanya terbiasa. Di suatu titik ia mendengar pintu kamar kerja dibuka, lalu ditutup, jadi Raffi tidur di sana malam ini. Keputusan kecil, masuk akal, bahkan sopan. Namun justru karena masuk akal, Nisa merasakan sesuatu yang hampir seperti kehancuran merambat pelan dari tenggorokan ke dada. Krisis besar rupanya tidak selalu datang sebagai ledakan yang membanting rumah sampai pecah. Kadang ia hadir sebagai susunan keputusan masuk akal yang satu demi satu memindahkan orang keluar dari tempatnya. Sampai pada satu malam yang sunyi, seorang istri berbaring di kamarnya sendiri, mendengar suaminya memilih ruangan lain di bawah atap yang sama, dan sadar bahwa yang paling sulit dari semua ini bukan hanya membayangkan hidup setelah pengkhianatan, melainkan menerima bahwa sejak beberapa waktu lalu, hidup itu diam-diam sudah dimulai tanpa persetujuannya. Persetujuannya. Pagi datang tanpa belas kasihan, bukan karena membawa kabar buruk yang baru, melainkan karena tetap datang, seolah malam sebelumnya tidak mengubah apa-apa. Nisa membuka mata ketika suara azan subuh dari musala ujung gang menembus jendela dengan gema yang tipis. Ia sempat tidak bergerak, tubuhnya kaku oleh tidur yang dangkal dan terputus-putus, lalu rasa itu kembali utuh, map bening di meja makan, wajah Raffi yang pucat, kata sayang, kamar kerja di lantai bawah. Ia menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong, dan mendapati bahwa benda-benda bisa tampak sama persis, tetapi sudah tidak mengandung arti yang sama. Bantal Raffi masih ada lekuknya. Selimut sisi kanan masih terlipat separuh. Nisa duduk perlahan, merasakan kulit tengkuknya pegal, yang mengejutkan bukan sakit hatinya, melainkan ketertiban pagi yang berjalan di sekelilingnya. Suara motor tukang roti, bunyi keran tetangga, langkah seseorang menyapu halaman, semua terdengar seperti sindiran halus bahwa krisis paling besar dalam hidup seseorang pun tetap harus berbagi tempat dengan urusan sehari-hari. Ia turun ke bawah setelah membasuh muka. Pintu kamar kerja terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat lampu mati dan tubuh Raffi meringkuk di sofa lipat yang sebenarnya terlalu pendek untuk lelaki setinggi itu. Sepatunya tertata rapi di bawah meja. Ponselnya ada di dekat lengan. Nisa berdiri beberapa detik di depan pintu. Tidak cukup lama untuk disebut memandangi, tetapi cukup lama untuk merasa jijik pada hatinya sendiri yang masih sempat mencatat bahwa Raffi tampak tidak nyaman. Kasihan adalah kebiasaan yang sulit dicabut setelah bertahun-tahun menikah. Ia pergi ke dapur tanpa membangunkannya, lalu berhenti di depan kompor yang belum menyala. Ia tidak tahu apakah pagi ini ia harus membuat kopi untuk satu orang atau dua. Pertanyaan sesederhana itu tiba-tiba terasa memalukan. Akhirnya ia menyalakan air untuk dirinya sendiri, merebus mie instan setengah bungkus karena perutnya mual tetapi kosong, lalu duduk di kursi dapur sambil menunggu air mendidih. Dalam kepala, ia sudah beberapa kali membayangkan versi dirinya yang tegas, mengusir Raffi, menelepon orang tua, mengemas pakaian, menuntut penjelasan rinci, membuat keputusan. Namun ketika pagi benar-benar datang, yang muncul justru kelelahan yang padat, bukan lemah, bukan pasrah, hanya seperti tubuh yang belum bisa mengimbangi besarnya pergeseran yang baru terjadi. Setelah matahari naik sedikit, Raffi keluar dari kamar kerja. Kemejanya kusut, rambutnya acak, wajahnya lebih tua beberapa tahun. Ia berhenti ketika melihat Nisa di dapur. Nisa tidak menoleh. "Aku bikin kopi sendiri," kata Raffi pelan, seperti sedang minta izin masuk ke rumah orang lain. Nisa mengangguk singkat. Bunyi sendok beradu dengan gelas terdengar terlalu keras. Mereka berada dalam satu ruangan yang tidak besar, tetapi jaraknya seperti ditopang banyak lapis udara. Raffi membuka kulkas, mengambil air dingin, lalu meletakkannya kembali tanpa minum. Akhirnya ia berdiri di dekat wastafel sambil memegang cangkir. "Kamu tidur?" tanyanya. "Sedikit, aku nggak maksud." Ia berhenti sendiri. Nisa tahu kelanjutan kalimat-kalimat seperti itu. "Aku nggak maksud bikin kamu sehancur ini. Aku nggak maksud semuanya jadi kayak gini. Aku nggak maksud." Seolah maksud punya kuasa lebih besar daripada tindakan yang sudah telanjur berlangsung 6 bulan. "Jangan mulai pagi-pagi," katanya tanpa marah, dan justru karena tanpa marah,
Suaranya terasa lebih jauh. Raffi diam. Setelah beberapa saat ia berkata, "Aku nggak ke kantor hari ini." Nisa akhirnya menoleh. "Kenapa? Kita perlu ngomong." "Kita sudah ngomong." "Belum." Nisa memandang cangkir di tangannya, melihat jemarinya sendiri yang sedikit gemetar. "Masalahnya bukan kurang ngomong. Masalahnya kamu sudah melakukan banyak hal tanpa ngomong." Raffi menunduk. Ia menerima kalimat itu seperti seseorang menerima fakta cuaca buruk yang tak bisa dibantah. Pagi bergerak lambat, mereka tidak sarapan bersama. Nisa menyapu, mencuci 2 piring, membuka jendela depan, menutup lagi karena cahaya terlalu keras. Raffi duduk di ruang tengah cukup lama dengan laptop tertutup di pangkuan tanpa benar-benar bekerja. Pada pukul 8 lewat sedikit, ia berkata, "Aku mau mandi." Nisa tidak menjawab. Setelah suara shower berhenti, bau sabun yang biasa memenuhi rumah mendadak terasa asing. Ia membenci betapa cepatnya tubuhnya mulai menolak hal-hal yang dulu akrab. Ketika Raffi keluar dengan kaos rumah dan celana training, Nisa tengah melipat mukena di sofa. Ia masih tidak siap untuk percakapan panjang, tetapi juga mulai merasa bahwa diam terlalu lama akan membuat keadaan ini mengambil bentuknya sendiri tanpa persetujuannya lagi. "Kita ngomong sekarang," katanya akhirnya. Mereka duduk di ruang makan, tempat yang sejak semalam tampak seperti ruang sidang yang terlalu kecil dan terlalu pribadi. Map bening itu masih ada, tidak dipindahkan siapapun, seperti benda yang keberadaannya perlu dipertahankan agar tidak ada seorang pun pura-pura lupa. Raffi duduk duluan. Nisa memilih kursi yang tidak berhadapan persis dengannya, entah untuk mengurangi benturan pandang atau karena ia sendiri tidak sanggup. Dari luar rumah terdengar suara ibu-ibu memanggil anaknya pulang membeli telur. Kehidupan tetap bergerak di sekitar mereka dengan cara yang membuat pembicaraan ini terdengar tidak pantas, padahal justru paling menentukan. "Aku mau tanya, dan kamu jawab jelas," kata Nisa. "Kalau kamu nggak bisa jawab, bilang nggak bisa. Jangan muter." Raffi mengangguk. "Kalian ketemu masih terus?" "Iya." "Terakhir kapan?" 2 hari lalu." Nisa menelan ludah. 2 hari lalu berarti ketika ia masih meminta Raffi membelikan sabun cuci piring lewat chat, dan Raffi menjawab dengan stiker biasa. Ia sempat memikirkan pesan itu semalam, lalu menertawakan dirinya sendiri karena justru hal kecil semacam itu yang menempel paling lama. "Dia tahu kamu masih pulang ke sini tiap hari?" "Tahu." "Dia maunya apa?" "Nisa, aku bukan lagi nanya perasaan, aku nanya faktanya." "Dia maunya apa?" Raffi menatap meja. "Dia capek juga?" "Itu bukan jawaban. Dia maunya kepastian." Nisa mengangguk pelan, bukan karena memahami, tetapi karena ada bagian dari dirinya yang sudah menduga. Kepastian. Kata yang terdengar bersih, hampir pantas, seolah yang mereka jalani bukan hubungan sembunyi-sembunyi dengan ongkos martabat orang lain. "Dan kamu kasih?" "Aku belum bisa." "Belum bisa atau nggak mau?" Kali ini Raffi tidak menjawab cepat. Nisa melihat kerongkongannya bergerak. "Aku nggak tahu." Sejak semalam, itu mungkin jawaban paling jujur yang ia terima. Dan justru karena jujur, dampaknya lebih kasar. Raffi tidak sedang berdiri di satu sisi lalu ragu pindah. Ia sudah berdiri dengan satu kaki di 2 tempat, dan ketidaktahuannya bukan kebingungan yang mulia, melainkan kenyamanan yang terlalu lama dibiarkan. 6 bulan, kata Nisa pelan. "Dalam 6 bulan kamu bisa sewa tempat, buka rekening, atur waktu, tapi sekarang kamu bilang nggak tahu. Karena setiap kali mau mutusin, ada yang patah." "Oh." Nisa tersenyum kecil tanpa senang. Akhirnya keluar juga. "Jadi selama ini kamu menjaga supaya nggak ada yang patah, kecuali aku." Raffi menutup mata sebentar. "Aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Kalau kamu menusuk orang pelan-pelan sambil bilang nggak mau nyakitin, tetap sakit." Hening turun lagi. Bukan karena tidak ada pertanyaan, tetapi karena setiap jawaban membuka lapisan yang lebih mengganggu daripada dugaan semula. Nisa memandangi tangan Raffi di atas meja. Tangan itu masih sama, dengan urat yang lebih jelas di punggung tangan kanan, bekas luka tipis dekat ibu jari karena pernah tergores kaleng sarden bertahun lalu. Ia terkejut menyadari bahwa pengkhianatan tidak otomatis menghapus keakraban tubuh. Ingatan bekerja terlalu setia. Ia benci bahwa bagian dalam dirinya masih mengenali lelaki ini dengan detail yang lembut. "Kamu pernah bawa dia ke sini?" tanya Nisa. Raffi langsung menggeleng.
Enggak. Jawabannya terlalu cepat, mungkin jujur, mungkin refleks. Nisa tidak ingin menguji. Dia tahu rumah ini seperti apa? Nisa jawab, tahu sedikit dari cerita. Nisa menarik napas panjang. Jadi ada versi dirinya, versi rumah ini, versi kehidupan mereka yang diceritakan pada perempuan lain dalam kadar tertentu. Tidak perlu rinci untuk terasa hina. Cukup gagasan bahwa malam-malam tertentu, saat ia di rumah sendirian menunggu, Raffi mungkin sedang menyusun narasi tentang hidupnya agar bisa dimengerti orang lain dengan porsi yang tidak mengancam kenyamanan siapapun kecuali dirinya. Cerita apa? Tanyanya. Bahwa kita rumit. Nisa mengulang kata itu sampai bunyinya terasa hambar. Memang enak ya pakai kata-kata umum. Rumit, capek, bingung, sayang. Semua cukup kabur buat menutupi keputusan-keputusan konkret. Raffi tampak hendak membalas lalu mengurungkan. Ia menatap Nisa dengan wajah yang aneh, campuran bersalah, lelah, dan mungkin juga kesal karena akhirnya dipaksa menanggung seluruh bahasa yang selama ini berhasil ia jaga tetap samar. Aku juga nggak bahagia beberapa tahun terakhir, katanya pelan. Nisa menatapnya lurus untuk pertama kali pagi itu. Kamu pikir aku bahagia? Raffi tidak menjawab, tapi aku tinggal di dalam ketidakbahagiaan itu. Aku nggak keluar diam-diam bikin pintu lain. Kalimat itu keluar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Sebenarnya ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin sekali melemparkan semua kekurangan Raffi kembali ke wajahnya, menyebut sifatnya yang semakin tertutup, ambisinya yang selalu datang bersama kelelahan, kebiasaannya menunda pembicaraan sulit sampai semuanya mengendap jadi kerak. Namun ia juga tahu daftar kekurangan semacam itu tidak akan menyentuh inti persoalan. Setiap pernikahan menyimpan kumpulan kecewa yang lambat laun menjadi tekstur. Bukan itu yang menghancurkan. Yang menghancurkan adalah ketika salah satu pihak diam-diam memindahkan kesetiaannya sambil membiarkan pihak lain tetap tinggal di rumah yang sama, menyapu lantai yang sama, membayar tagihan yang sama. Sekitar pukul 9, ponsel Raffi bergetar di meja. Layarnya menyala. Nisa tidak perlu melihat isi pesannya. Yang ia lihat justru perubahan halus pada wajah Raffi, seperti seseorang yang mendengar panggilan dari ruangan lain dan tidak tahu apakah boleh menoleh. Gerakan itu sangat kecil, tetapi setelah semalam, tak ada yang kecil lagi. Dia? Tanya Nisa. Raffi tidak langsung memegang ponselnya. Iya. Angkat. Nggak usah. Angkat. Buat apa? Biar aku tahu kamu bisa atau enggak. Suara Nisa tetap datar, dan itu mungkin yang membuat Raffi akhirnya mengangkat ponsel. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol untuk menolak panggilan, bukan menerima. Menolak. Nisa merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, bukan lega, bukan menang, justru sejenis kegetiran baru, karena kini ia melihat bagaimana keputusan-keputusan diambil di antara mereka, bertiga, satu orang menunggu, satu orang menolak, satu orang mengamati penolakan itu bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai pertunjukan kecil yang terlalu telat. Kamu masih ngasih dia ruang buat mikir kamu sibuk, kata Nisa. Masih dijaga juga. Aku cuma. Ya, kamu cuma. Ia berdiri, membawa cangkirnya ke dapur. Di belakang, Raffi tidak menyusul. Siang menjelang dengan cara yang sangat lambat, mereka berpindah-pindah di rumah tanpa pola yang jelas, seperti dua orang yang terpaksa menempati panggung yang sama tetapi belum sepakat naskahnya. Nisa mencuci handuk. Raffi menjawab dua panggilan kantor singkat di teras depan. Saat lelaki itu berbicara dengan suara normal tentang laporan dan revisi, Nisa mendengarnya seperti mendengar aktor yang terlalu cepat kembali ke peran sehari-hari. Sekitar pukul 11, Ibu Raffi menelepon Nisa, menanyakan apakah mereka jadi datang ke pengajian keluarga hari Minggu. Nisa sempat menutup mata sebelum menjawab, belum tahu, Bu, nanti saya kabari. Ia mendengar suaranya sendiri tenang, bahkan sopan. Setelah telepon ditutup, ia merasa hampir ingin muntah. Menyembunyikan sesuatu dari keluarga ternyata berbeda rasa ketika ia baru semalam mengetahui bahwa dirinya pun telah lama disembunyikan dari bentuk kehidupan lain. Rasa malu itu berlapis. Bukan hanya malu karena dikhianati, tetapi juga malu karena harus tetap berfungsi sambil belum tahu kepada siapa kebenaran ini akan diakui. Setelah zuhur, Raffi masuk ke dapur saat Nisa sedang memotong tempe. Aku perlu keluar sebentar, katanya. Pisau di tangan Nisa berhenti. Kemana? Ketemu dia. Kalimat itu dijatuhkan begitu saja,
dan Nisa butuh beberapa detik untuk menerima bahwa Raffi sungguh memilih mengatakan ini sekarang, pada hari setelah semua terbuka, di dapur rumah mereka, di antara bau bawang putih dan minyak goreng. Kamu bercanda? Aku harus ngomong. Ngomong apa? Tentang semalam. Tentang keadaan sekarang. Nisa tertawa pelan, kali ini benar-benar tak percaya. Kamu baru semalam ngaku ke aku, dan hari ini yang harus kamu temui duluan dia? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku nggak bisa tiba-tiba ngilang. Dia juga harus tahu. Nisa meletakkan pisau. Tangannya mulai dingin lagi. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menekan dari dalam dada ke arah tenggorokan, bukan marah meledak, melainkan rasa terhina yang begitu rapat sampai sulit bernapas. Jadi sekarang kamu minta izin ke istrimu untuk pergi menjelaskan posisi pada perempuan yang kamu selingkuhi? Aku nggak minta izin. Bagus. Berarti kamu sadar kamu memang nggak punya hak itu. Raffi mengusap muka, aku cuma bilang. Supaya apa? Supaya kelihatan jujur? Supaya aku mengapresiasi keterbukaanmu? Ia menatap lelaki itu lama, lalu menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada rencananya keluar. Raffi sedang benar-benar melihat persoalan ini sebagai sistem yang harus dibereskan. Ada dirinya, ada Dara, ada jadwal, ada percakapan, ada langkah-langkah. Ia tidak sedang hancur, ia sedang mengelola. Dan dari semua penghinaan yang sudah ia terima, barangkali yang paling sulit ditoleransi adalah kenyataan bahwa bagi Raffi, krisis ini masih bisa dipecah jadi urusan-urusan praktis. Kalau kamu keluar sekarang, kata Nisa perlahan, jangan kembali sore ini dengan wajah yang sudah ditata. Raffi menatapnya. Maksudmu? Aku nggak tahu kamu selama ini ngomong apa ke dia, tapi sekali saja kamu pergi dari rumah ini buat menjaga perasaannya di saat aku masih duduk di dalam kekacauanmu, aku nggak akan dengar apa-apa lagi dari kamu malam nanti. Raffi diam. Nisa bisa melihat ia sedang menimbang sesuatu yang tak ingin ia tampilkan sebagai pilihan, padahal jelas itu pilihan. Aku tetap harus ketemu, katanya akhirnya. Nisa mengangguk, sangat pelan. Ia tidak berteriak. Justru ketenangan itulah yang membuat dapur terasa sangat sempit. Pergi? Kalau itu prioritasmu, Raffi seperti ingin berkata sesuatu lagi, lalu mundur. Aku balik sebelum maghrib. Nisa menoleh ke talenan, mengambil pisau lagi, dan memotong tempe terlalu keras sampai satu potong terpental ke lantai. Jangan kasih jadwal ke aku seperti aku bagian dari itinerari kamu. Ia mendengar langkah Raffi menjauh, lalu kamar kerja dibuka, lemari di ruang depan ditutup, kunci mobil diambil. Pintu pagar berbunyi. Sesudah itu rumah mendadak senyap. Nisa berdiri cukup lama di depan talenan sebelum akhirnya duduk di lantai dapur. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk, memegang kedua lututnya, mendengarkan suara kulkas, suara jam dinding, dan di sela-sela itu rasa ngeri yang pelan-pelan mengambil tempat. Bukan ngeri akan ditinggalkan saat itu juga, karena semua tampaknya masih terlalu kusut untuk keputusan final. Yang membuatnya ngeri adalah kesadaran bahwa setelah kebenaran terbuka pun, dirinya masih harus berebut prioritas dengan orang yang semestinya sudah terhapus dari hidup mereka sejak awal. Ia baru memahami pada saat itu bahwa pengakuan tidak otomatis memindahkan pusat persoalan kembali padanya. Bahkan setelah ketahuan, kebiasaan Raffi untuk membagi diri tetap berjalan. Sekitar setengah jam kemudian ponsel Nisa berbunyi. Raffi mengirim pesan, aku cuma mau jelasin dan dengar dia. Nisa menatap layar itu sampai mati sendiri. Tidak dibalas. Kalimat itu mengandung kekejaman yang bahkan mungkin tidak disadari penulisnya. Dengar dia. Seolah mendengar perempuan itu adalah kewajiban etis. Sedangkan selama ini dirinya hanya mendapat sisa-sisa kejujuran dalam bentuk pengakuan yang dipaksa keadaan. Siang merambat ke sore, Nisa tetap melakukan hal-hal kecil karena jika tidak, ia merasa tubuhnya akan pecah oleh terlalu banyak ruang kosong. Ia memasak sayur bening, menjemur handuk, mencabut rumput liar di pot depan, lalu mencuci tangan lebih lama dari biasanya. Beberapa kali ia tergerak mengambil map itu lagi, seolah kertas-kertas administrasi itu bisa memberinya jenis kepastian yang tidak diberikan percakapan mereka. Namun yang ia cari bukan lagi bukti. Bukti sudah terlalu cukup, yang membuatnya terus berputar adalah pertanyaan tentang dirinya sendiri. Sejak kapan ia mulai tak terbaca oleh lelaki yang tidur di sampingnya? Atau justru ia selalu terbaca? Hanya saja keterbacaannya tidak lagi cukup untuk menahan Raffi tetap tinggal. Pada pukul 4 lewat, hujan turun tipis.
Nisa duduk di dekat jendela ruang tamu memandangi tetes air di kaca. Di halaman, pot cabai yang daunnya berlubang tampak makin kurus. Ia tiba-tiba teringat tahun ketiga pernikahan mereka. Saat Raffi pernah pulang kehujanan membawa martabak, lalu mereka makan, sambil menertawakan atap dapur yang bocor. Kenangan itu datang tanpa sopan santun. Tidak besar, tidak manis berlebihan, justru biasa sekali, dan karena biasa, ia menghantam lebih keras. Selama ini Nisa selalu mengira hubungan tidak hancur sekaligus, yang rusak dulu mungkin kepercayaan, intimasi, cara bicara. Tapi ia baru sadar bahwa kenangan juga bisa ikut rusak, bukan dengan menghilang, melainkan dengan tetap ada sambil berubah warna. Menjelang maghrib, Raffi belum pulang. Nisa tidak menelepon. Bukan karena tenang, tetapi karena merasa tidak ada satupun jawaban yang akan mengurangi penghinaan kalau ia harus menagih kepulangan suaminya pada hari seperti ini. Saat azan mulai terdengar, ia salat dengan gerakan yang agak goyah. Dalam sujud terakhir, ia tidak berdoa minta rumah tangganya utuh lagi. Ia bahkan tidak tahu apakah dirinya masih menginginkan keutuhan yang lama. Yang muncul justru permohonan yang lebih kecil dan lebih asing, agar ia tidak kehilangan harga dirinya di tengah semua ini. Setelah salat, ia duduk lama di sajadah. Telepon dari ibu kandungnya masuk lagi, kali ini tidak diangkat. Ia belum sanggup mendengar suara yang mengenal dirinya sejak kecil, karena ada kemungkinan ia akan menangis hanya oleh satu pertanyaan sederhana. Kamu kenapa? Pukul 6:20, pintu pagar terbuka. Nisa tidak bangun dari sofa. Raffi masuk dengan wajah lelah yang kali ini tampak tidak dibuat-buat, ada hujan di bahunya. Ia berdiri sebentar di ruang tengah, seolah mengecek suasana sebelum melangkah lebih jauh. Aku telat, katanya. Nisa hampir tertawa karena pilihan kata itu begitu kecil dibanding seluruh kenyataan. Telat, bukan karena macet, bukan karena rapat panjang, tapi karena ia baru selesai menemui perempuan lain untuk menata perasaannya. Iya, jawab Nisa. Hanya itu. Raffi meletakkan kunci di mangkuk kayu dekat pintu, tepat seperti kebiasaan barunya yang kini terasa seperti ejekan. Dia tahu semua? Tanya Nisa tanpa menatapnya. Tahu? Terus? Raffi tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi yang sama seperti pagi tadi. Nisa menunggu. Hening jadi lebih berat karena sekarang ada dunia luar yang telah disentuh lagi, apartemen atau kafe atau mobil, percakapan dengan Dara, ekspresi perempuan itu, semua yang tidak dilihat Nisa, tetapi mau tak mau ikut masuk ke rumah ini melalui tubuh Raffi. Dia marah, kata Raffi akhirnya. Dia bilang gak mau kayak gini terus. Nisa mengangguk, tatapannya tetap ke jendela. Masuk akal. Aku bilang aku perlu waktu. Kamu suka sekali minta waktu ke semua orang. Kalimat itu tidak keras, tapi Raffi tampak seperti baru tersentak. Aku nggak lagi main-main, Nis. Itu justru masalahnya. Kamu nggak main-main, kamu serius di dua tempat. Ia menoleh. Apa dia minta kamu milih? Iya. Dan? Raffi menatapnya dengan sesuatu yang nyaris seperti kelelahan yang malu pada dirinya sendiri. Aku belum jawab. Nisa tertawa pendek, kali ini tanpa pahit yang ditahan. Mungkin karena ia terlalu lelah untuk menyaring apapun. Luar biasa. Jadi hari ini kamu ke sana, meninggalkan aku di rumah ini, hanya untuk bilang kamu belum bisa jawab. Aku nggak bisa buru-buru. Kamu pikir 6 bulan itu pelan? Raffi mengatupkan rahang. Kamu mau aku langsung mutusin semua hari ini? Aku mau kamu sadar bahwa ketidakputusanmu juga keputusan. Raffi memandangnya lama. Untuk beberapa saat tak ada suara selain air hujan di talang. Kalau aku bilang aku putus sama dia sekarang, apakah semuanya selesai? Tanya Raffi. Pertanyaan itu membuat Nisa terdiam bukan karena goyah, tetapi karena di dalamnya terkandung pengandaian yang sangat licin. Seolah persoalan ini adalah soal pilihan objek, bukan soal struktur pengkhianatan yang sudah telanjur membentuk kembali hidup mereka. Kamu bahkan gak ngerti kerusakannya di mana, katanya pelan. Ini bukan cuma tentang kamu berhenti ketemu dia atau enggak. Ini tentang selama 6 bulan kamu hidup 2 kali, dan aku baru diajak masuk setelah kenyataannya terlalu besar. Raffi menunduk. Wajahnya kini lebih menyerupai seseorang yang mulai melihat puing, bukan hanya akibat administratif yang harus diurus. Aku tahu, katanya. Enggak. Kamu baru mulai tahu. Nisa berdiri dan berjalan ke dapur, bukan untuk pergi, hanya untuk memberi tubuhnya gerak.
Saat ia mengisi air ke gelas, tangannya tidak setegang tadi pagi. Ada sesuatu yang berubah sedikit sejak Raffi kembali dari pertemuan itu, bukan jadi lebih baik, melainkan lebih telanjang. Kini Nisa melihat dengan lebih jelas bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan lelaki yang diam-diam sudah memutuskan lalu menunggu waktu mengumumkan. Ia sedang berhadapan dengan orang yang ingin mempertahankan kemungkinan selama mungkin, lalu terkejut ketika kemungkinan-kemungkinan itu saling menagih bentuk. Kesadaran itu tidak mengurangi sakit, tapi memberi nama pada jenis kelemahan Raffi yang selama ini hanya dirasakan sebagai kabut, malam turun. Mereka makan sedikit sekali. Nisa hanya menyentuh 2 sendok nasi, Raffi nyaris tidak habis setengah piring. Sesudah itu mereka kembali duduk di ruang tengah tanpa televisi. Lampu kuning yang redup membuat wajah mereka tampak lelah dan jauh. "Kamu masih mau tinggal di sini malam ini?" tanya Nisa tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Tetapi begitu keluar ia sadar inilah yang sepanjang hari berputar di belakang kepalanya. Raffi mengangkat wajah. "Kalau kamu masih ngizinin, aku nggak lagi bicara soal izin." Nisa menatap lantai, lalu melanjutkan. "Aku cuma mau tahu kamu sendiri masih merasa pantas atau enggak." Kalimat itu cukup untuk membuat Raffi diam sangat lama. Ia menumpukan kedua tangan, menatapnya seperti orang yang mendadak kehilangan kebiasaan bicara. "Aku nggak tahu," katanya akhirnya. Nisa mengangguk. Jawaban itu terdengar lebih benar daripada banyak hal lain yang ia ucapkan 2 hari terakhir. Tak tahu apakah pantas. Tak tahu harus memilih. Tak tahu kapan berhenti. Semua ketidaktahuan itu dulu mungkin tampak sebagai kerumitan hidup orang dewasa. Sekarang terdengar seperti kemewahan yang mahal, dibayar dari ketenangan orang lain. "Aku yang nggak bisa," kata Nisa kemudian. "Aku nggak bisa lihat kamu bergerak di rumah ini seperti biasa. Bukan malam ini." Raffi menegang sedikit. "Maksudmu aku pergi?" "Aku nggak bilang pergi dari hidupku malam ini. Aku cuma bilang jangan di rumah ini malam ini." Ia tahu keputusan itu tidak memecahkan apapun. Bahkan sebagian dirinya merasa takut begitu kalimat itu keluar. Takut pada rumah kosong, takut pada jeda yang akan menganga, takut pada kemungkinan bahwa begitu Raffi keluar pintu, batas-batas yang semula masih kabur akan menjadi terlalu nyata. Namun justru karena takut, ia mengerti bahwa keputusan kecil ini perlu diambil. Bukan untuk menghukum, bukan untuk bergaya tegas, melainkan agar setidaknya ada satu tindakan yang lahir dari tubuhnya sendiri, bukan reaksi terhadap langkah orang lain. "Aku kemana?" tanya Raffi lirih. Pertanyaan itu membuat sesuatu yang dingin mengalir di punggung Nisa. Ada banyak jawaban kejam yang bisa diberikan, ke apartemenmu, ke tempat yang selama ini kamu siapkan. Kemana saja selain sini, tetapi ia memilih menahan semua itu urusanmu. Raffi berdiri perlahan. Ia tidak membantah, dan sikap tidak membantah itu justru membuat suasana lebih sedih daripada jika ia marah. Ia berjalan ke kamar kerja, mengambil tas kecil, dompet, charger, tidak banyak barang. Gerakannya tenang, nyaris sopan. Nisa memperhatikannya dari sofa, dan dalam ketenangan itu ada kekejaman lain yang baru terasa. Betapa cepat seseorang belajar menyesuaikan diri dengan pergeseran moralnya sendiri. Tidak perlu keributan. Tidak perlu pintu dibanting. Cukup tas kecil, 2 potong baju, lalu keluar. "Aku nggak akan ke sana," kata Raffi sebelum memakai sepatu. Nisa memandangnya. Ia tidak tahu apakah itu penjelasan, pembelaan, atau tawaran sisa penghormatan. "Aku nggak tanya," jawabnya. Wajah Raffi berubah sedikit, seolah baru menyadari bahwa tidak semua informasi darinya masih relevan. Ia membuka pintu, lalu berhenti. Untuk sesaat Nisa hampir mengira lelaki itu akan mengatakan sesuatu yang penting, sesuatu yang setidaknya mampu menahan malam agar tidak jatuh terlalu dingin. Tetapi yang keluar justru kalimat yang kecil sekali. "Kalau ada apa-apa, kabari." Nisa menatapnya tanpa ekspresi. "Pergilah, Mas." Pintu menutup, pagar berbunyi. Darat, lalu sunyi. Rumah itu tidak mendadak terasa lega. Justru sebaliknya, seperti rongga yang baru dicabut isinya dan belum sempat memahami bentuk kehilangannya. Nisa tetap duduk beberapa menit setelah mobil Raffi menjauh. Ia menunggu tangis datang, atau amarah, atau keinginan menelepon seseorang. Tak ada. Yang ada hanya rasa limbung yang tenang. Ia berdiri, memeriksa kunci pintu, mematikan lampu teras, mengangkat piring makan malam ke wastafel. Semua gerakannya tertib. Di kamar,
Ia membuka lemari lalu menutup lagi. Di meja rias, ada sisir Raffi yang tertinggal. Ia memegangnya, lalu meletakkannya kembali. Tidak ada gunanya membuat ritual dari benda-benda. Kesepian malam pertama bukan selalu yang paling keras. Kadang ia justru datang sebagai keteraturan yang berlebihan, seolah rumah berusaha membantu penghuninya bertahan, dengan cara menjadi sangat diam. Sekitar pukul 10, ponsel Nisa berbunyi. Pesan dari Raffi, aku di hotel dekat kantor. Besok aku nggak akan datang kalau kamu belum siap. Nisa membaca pesan itu 2 kali. Ada bagian dirinya yang merasa lega bahwa ia tidak pergi ke apartemen itu. Ada bagian lain yang muak karena bahkan rasa lega pun kini harus dinegosiasikan dengan standar yang begitu rendah. Ia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, layar ponselnya mati. Hujan di luar sudah berhenti. Ia pergi ke kamar mandi, mencuci muka, memandang dirinya di cermin. Wajah itu tampak biasa lelah, mata agak sembab, rambut berantakan. Tidak ada tanda yang cukup besar untuk menjelaskan hidup macam apa yang baru retak. Ia menyadari bahwa besok pagi tetangga masih akan menyapa, penjual sayur masih lewat, keluarga masih mungkin menelepon, dan semua itu terasa hampir tak sopan terhadap betapa besar rasa tidak tahu yang kini ia tinggali. Saat hendak tidur, ia mematikan lampu lalu berhenti di ambang gelap. Untuk pertama kalinya sejak semalam, ada satu pikiran yang muncul dengan bentuk yang lebih utuh daripada sekadar sakit. Ia mungkin tidak tahu apakah pernikahan ini akan berakhir atau bertahan. Tetapi ia mulai tahu bahwa apapun yang terjadi sesudah ini tak akan bisa dibangun di atas kebiasaan lama berpura-pura tenang. Pengetahuan itu belum memberi arah, belum memberi keberanian besar, hanya semacam garis tipis di dalam dirinya sendiri. Ia berbaring di sisi kiri tempat tidur, membiarkan sisi kanan kosong. Kamar terasa lebih luas dan lebih dingin. Di luar, gang kembali sepi. Di dalam rumah, tak ada suara pintu kamar kerja, tak ada langkah ke kamar mandi, tak ada bunyi gelas disentuh orang lain. Hanya napasnya sendiri yang terdengar jelas, naik turun perlahan, seolah tubuhnya sedang belajar menerima bahwa malam ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak sedang menunggu kepulangan seseorang, melainkan menunggu apa yang akan tersisa dari dirinya ketika menunggu itu akhirnya berhenti menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Pagi berikutnya tidak lebih ramah daripada pagi sebelumnya, hanya lebih jujur. Tidak ada tubuh lain di kamar mandi, tidak ada suara lemari dibuka dengan hati-hati, tidak ada aroma kopi yang dibuat terlalu pahit karena Raffi selalu menaruh bubuk lebih banyak dari yang Nisa suka. Rumah itu bukan sekadar sunyi. Ia seperti mengembalikan setiap suara kecil kepada pemiliknya sendiri, membuat langkah Nisa di lantai keramik terdengar berlebihan, bunyi sendok menyentuh gelas terdengar seperti upaya menegaskan keberadaan, bahkan embusan napasnya sendiri terasa terlalu jelas. Ia bangun lebih lambat, lalu merasa bersalah karena bangun lambat, seolah dalam keadaan seperti ini pun tubuhnya seharusnya tahu cara bersikap pantas. Sesudah salat subuh, ia duduk cukup lama di pinggir tempat tidur sambil menatap sisi kanan yang tetap rapi sejak semalam. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika sesuatu yang sederhana separuh kasur kosong, handuk yang tidak dipakai, charger yang tak tersentuh mampu menjelaskan perubahan lebih tepat daripada 1000 kalimat. Ponselnya menyala pukul 6:12. Satu pesan dari Raffi, aku mau ambil baju buat kantor nanti siang, kalau kamu nggak keberatan. Nisa membaca kalimat itu beberapa kali. Ia hampir membalas dengan pertanyaan sederhana yang menyakitkan, kantor atau tempat lain, namun ia menahan diri. Sejak 2 hari terakhir ia mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu diserang supaya terasa nyata. Ada yang cukup dibiarkan berdiri dalam bentuknya sendiri. Ia akhirnya menjawab singkat, jam berapa? Raffi membalas, sekitar jam 11. Nisa mematikan layar. Ia tidak tahu apakah balasannya itu berarti memberi izin, menjaga martabat, atau sekadar lelah. Mungkin ketiganya. Pagi bergerak tanpa bentuk, ia menyapu ruang tamu, lalu berhenti di depan kamar kerja yang pintunya terbuka, sofa lipat masih terbentang. Selimut abu-abu yang ia berikan semalam terlipat seadanya, meninggalkan cekungan di busa tipis tempat tubuh Raffi tidur. Nisa memungut gelas kosong dari meja kecil, membawanya ke dapur, dan untuk beberapa detik tiba-tiba merasa marah hanya karena gelas itu ada. Bukan marah besar, lebih seperti kejengkelan rendah yang mengendap di tenggorokan, bahkan ketidakhadiran pun meninggalkan barang untuk dibereskan. Ia membilas gelas, mengelap meja, melipat sofa, lalu berdiri lama di tengah ruangan yang kembali bersih.
Begitu mudah rumah menyembunyikan semalam, itulah yang paling merisaukan. Bahwa sesuatu bisa sangat mengguncang, tetapi jejak lahiriahnya tetap kecil. Menjelang jam 8, ibunya menelepon lagi. Kali ini Nisa mengangkat. Percakapan berlangsung biasa beberapa menit, kabar cuaca, harga cabai, adik sepupunya yang mau menikah. Lalu ibunya berkata, "Suaramu kok capek?" Hanya itu, dua kata yang tak istimewa. Namun Nisa langsung menggigit bibir bagian dalam. "Kurang tidur?" katanya. "Kamu jangan kecapekan sendiri." "Raffi kemana?" Nisa menatap jendela. Daun cabai di pot belakang bergerak sedikit kena angin. "Lagi banyak kerjaan." Jawaban itu keluar tanpa tersendat. Sesudah telepon ditutup, ia duduk di kursi makan dan merasakan rasa malu yang berbeda dari 2 malam terakhir. Jika semula malu itu muncul karena dikhianati, sekarang malu itu bergerak dari kenyataan bahwa ia, yang baru saja disingkirkan dari posisi utama dalam hidup suaminya, masih refleks melindungi narasi rumah tangganya di depan orang lain. Ia tidak tahu apakah itu bentuk harga diri atau justru sisa kebiasaan yang belum mati. Pada jam-jam seperti itu, ketegasan sering kalah oleh rutinitas yang sudah bertahun-tahun membentuk lidah. Sekitar pukul 10, Nisa naik ke kamar dan membuka lemari. Ia tidak sedang mencari apa-apa, hanya menatap deretan pakaian Raffi yang masih sebagian besar tergantung rapi. Kemeja-kemeja kantor, kaos oblong rumah, 2 jaket, 1 celana hitam yang lututnya agak pudar, semua ada di tempatnya. Kehidupan seseorang dapat tetap menempel secara fisik pada ruang yang sama meskipun kesetiaannya sudah berpindah jauh. Ia memegang salah satu kemeja biru muda itu, lalu melepaskannya kembali. Ada aroma deterjen, sedikit pewangi lemari, dan sisa sesuatu yang membuat perutnya mengencang karena masih terlalu akrab. Nisa menutup pintu lemari. Yang ia takutkan bukan semata-mata kehilangan Raffi, yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa tubuh dan perasaannya sendiri belum bergerak serempak. Ada bagian dalam dirinya yang sudah marah sampai ke tulang, tapi ada juga bagian lain yang tetap hafal lipatan bajunya, tetap ingin memastikan ia makan, tetap secara naluriah menghitung apakah hujan akan membuat pulangnya terlambat. Pengkhianatan tidak serta-merta mendidik hati menjadi rapi. Pukul 11:05, ia mendengar pintu pagar berbunyi. Jantungnya berdebar bukan karena rindu, melainkan karena tubuh masih memelihara refleks lama terhadap suara kedatangan. Raffi masuk dengan kemeja yang sama seperti 2 hari lalu, hanya lebih kusut. Ia membawa tas punggung kecil dan tampak segan melangkah terlalu jauh. "Aku cuma sebentar," katanya. Nisa berdiri di ruang tengah, tidak mendekat, tidak juga menjauh. "Ambil saja." Raffi mengangguk. Ia melepas sepatu, lalu berhenti, seolah teringat bahwa dulu gerakan semacam itu otomatis disambut oleh keberadaan yang hangat. Sekarang tidak ada yang otomatis lagi. Ia naik ke kamar. Nisa mendengar lemari dibuka, hanger bergesekan, laci ditarik pelan, setiap bunyi dari lantai atas terasa telanjang, seperti rumah itu dengan rela memantulkan proses pemisahan sedikit demi sedikit. Ia tetap di bawah, kedua tangan bertaut di depan perut. Ia sudah membayangkan banyak kemungkinan tentang momen ini. Ia akan marah, ia akan pura-pura tenang, ia akan bertanya macam-macam, tetapi ketika momen itu datang, yang terasa justru kekosongan yang tajam. Seolah seluruh pernikahan mereka sedang diringkas menjadi suara benda-benda yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Raffi turun membawa beberapa kemeja dalam garmen bag dan 2 kaos yang dilipat tergesa. "Aku ambil seperlunya dulu," katanya. Nisa menatap tas itu, lalu wajah Raffi. "Seperlunya untuk berapa lama?" Raffi tampak tidak siap dengan kalimat itu. "Aku belum tahu." "Tapi kamu sudah tahu perlu bawa kemeja." Nada suara Nisa tidak tinggi. Justru karena rendah, kalimat itu terdengar seperti garis yang digoreskan pelan tapi dalam. Raffi meletakkan tas di dekat kursi. "Aku nggak mau bikin keadaan makin kacau." Nisa hampir tersenyum. "Menarik. Jadi menurutmu yang bikin keadaan kacau itu cara ambil bajunya?" Raffi menunduk. Hening turun beberapa detik. Dari luar, ada suara anak kecil menangis lalu didiamkan ibunya. Di rumah sebelah, entah siapa sedang memutar blender. Dunia lagi-lagi tidak memberi ruang istimewa bagi krisis mereka. "Aku booking hotel sampai besok," kata Raffi akhirnya. "Setelah itu aku cari kos atau apartemen sementara." Nisa menatapnya. Kata sementara itu membuat bahunya menegang. "Sementara untuk apa? Sampai kamu memilih?"
Sampai aku tenang, sampai dia capek, aku cuma butuh ruang. Kamu sudah punya terlalu banyak ruang, Mas? Ia melihat mata Raffi berkedip cepat. Kalimat itu mungkin bukan yang paling kejam, tapi mungkin paling tepat. Selama berbulan-bulan Raffi memang hidup dari ruang-ruang jeda, ruang alasan, ruang diam, ruang antara kantor dan rumah, ruang antara satu perempuan dan perempuan lain, dan semua ruang itu dibangun dari asumsi bahwa orang lain akan menunggu sementara ia menimbang. Aku nggak bisa mikir kalau terus begini, ujar Raffi pelan, lucu, aku juga nggak bisa mikir, tapi aku yang tetap tinggal di sini dengan semua ini. Raffi mengusap tengkuknya. Untuk sesaat Nisa hampir kasihan lagi karena melihat lelaki itu benar-benar tampak letih, dan ia langsung marah pada dirinya sendiri. Kasihan adalah sisa cinta yang sering menyamar sebagai kebiasaan moral. Ia tidak ingin menyamakan kepedulian dengan pembebasan. Kamu mau aku gimana? Tanya Raffi. Pertanyaan itu bukan pertama kali ia dengar, tapi kali ini terdengar lebih telanjang, bukan seperti